Saudara dikasih Tuhan, pagi ini saya akan memberikan judul untuk khotbah saya, Makeover. Saudara dikasih Tuhan, mungkin saudara pernah melihat satu tayangan di televisi saudara, bagaimana orang-orang yang punya kemampuan untuk merias wajah seseorang yang awalnya biasa-biasa saja, tapi kemudian ketika dirias, kemudian perubahannya itu luar biasa. Awalnya ya mukanya kusam, tapi kemudian setelah ditangani oleh ahli rias itu saudara dengan teknik-teknik tertentu, kemudian wajahnya tiba-tiba berubah jadi cantik. Kalau datang ke rumah, suami pasti akan bingung, ini istri siapa? Ternyata istrinya. Kenapa saudara? Karena ada orang-orang yang punya kemampuan untuk merubah penampilan seseorang, untuk makeover, sehingga orang yang biasa menjadi orang yang tidak biasa. Saudara dikasih Tuhan, namun sayang, orang-orang yang di makeover biasanya perubahannya itu tidak bertahan secara permanen. Paling 1 hari, 2 hari, 1 minggu saya sudah make upnya luntur. Yang ngobang-ngobang sudah terlihat lagi. Betul tidak? Betul. Saudara, seharusnya kehidupan kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu tidak seperti itu, saudara. Ketika kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus dengan kuasanya dia sudah makeover setiap kita. Dia sudah mengubah hidup kita. Dan seharusnya perubahan itu saudara bukan bersifat sementara. Perubahan itu seharusnya bersifat kekal, saudara. Tapi hari-hari ini banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sudah bertobat katanya, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat katanya, tapi hidupnya masih terus-menerus tidak ada perubahan, masih terus tinggal di dalam dosa. Berarti saudara dikasih Tuhan, orang-orang seperti itu dia belum mengalami makeover yang sesungguhnya dari Tuhan, saudara. Padahal Tuhan ingin apa? Perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu terjadi secara permanen, secara terus-menerus. Tidak hanya ya awal-awal pertobatan hidupnya luar biasa, ke gereja rajin, memberi kepada Tuhan rajin, ya. Apapun yang terjadi saya akan tetap cari Tuhan. Awal-awal seperti itu. Tapi kemudian terjadi masalah, terjadi tantangan, terjadi kesukaran, kesulitan dalam hidupnya, mulai meninggalkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau ketika engkau berubah, perubahan itu harus menjadi permanen. Amin. Jangan hanya ketika engkau bertobat saja engkau berubah, tapi setelah ada tantangan, ada kesulitan, ada kesukaran, bahkan ada goncangan dalam hidupmu, saudara, engkau mulai ragu akan Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Kita mau menjadi orang-orang Kristen yang sekali ikut Yesus tetap untuk selama-lamanya, yang apapun keadaannya kita tetap setia kepada Yesus, saudara. Jangan hanya jadi orang Kristen mau enaknya saja, tapi tidak pernah mau pikul salib, tidak pernah mau menderita untuk Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Thomas, saudara. Thomas dikenal, kenapa, saudara? Bukan hanya dia murid Yesus, tapi dia dikenal karena dia adalah seorang yang peragu, saudara. Kalau orang berbicara tentang Thomas, satu hal yang biasa dikenal, apa itu? Dia adalah seorang yang tidak percaya Yesus. Dia adalah orang yang ragu-ragu dengan Yesus, saudara. Tapi ternyata tidak untuk selama-lamanya Thomas dikenal sebagai peragu. Kalau saudara membaca sejarah dalam gereja, Thomas pernah pergi ke Persia, bahkan dia juga pernah pergi ke India. Untuk apa, saudara? Bukan untuk mandi di sungai Gangga, bukan nari-nari India, bukan, saudara. Tapi dia pergi ke sana hanya satu nama, untuk memberitakan Yesus yang sudah hidup, yang sudah bangkit dari antara orang mati, saudara. Awalnya dia tidak percaya akan kebangkitan Yesus, tapi ketika dia bertemu langsung dengan Yesus, Yesus menampakkan diri kepadanya. Kemudian apa yang terjadi? Hidupnya diubah oleh Tuhan, saudara. Dia yang ragu, dia yang tidak percaya Yesus, tapi kemudian ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa. Tuhan mau jemaat-jemaat Tuhan seperti itu, saudara. Tidak ragu terus-menerus,
Tidak terus-menerus hidup dalam kesukaran, terus dalam masalah, tapi kau bangkit dari keadaanmu hari ini dan kau menjadi pemenang-pemenang jiwa. Karena hari-hari ini saudara, orang sedang membutuhkan Yesus. Hari-hari ini orang sedang membutuhkan damai sejahtera. Hari-hari ini orang sedang hidup dalam ketakutan luar biasa antara hidup dan mati. Itu sebabnya saya bagikan satu hal buat saudara hari ini. Bagaimana saudara kita bisa mengalami hidup, mengalami perubahan hidup yang sebenarnya. Yang pertama saudara, mari kita lihat dalam ayat 24 sampai ayat 25. Saudara, dalam ayat 24 sampai ayat 25, di situ menceritakan saudara, bagaimana ketika Yesus sudah mati, kemudian sudah dikubur, para murid ini tercerai-berai luar biasa. Mereka mengalami ketakutan yang hebat, saudara. Di tengah-tengah kegoncangan itu, dalam ayat 24 sampai 25, saudara bisa membaca di sini. Apa yang terjadi? Mereka masih menyempatkan diri untuk bertemu, saudara. Mereka masih menyempatkan diri untuk berkumpul bersama-sama. Sekalipun mereka takut, tapi mereka masih memberanikan diri untuk mengambil keputusan bersekutu bersama-sama. Mereka berhibur bersama-sama di antara para murid, saudara. Itu sebabnya dalam ayat 24, ketika mereka sedang bertemu bersama-sama, apa yang terjadi? Yesus datang. Yesus hadir di tengah persekutuan mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tapi sayang, saudara, murid yang hadir ternyata satu orang yang tidak kumpul sama-sama. Siapa namanya? Thomas. Dia kemana, saudara? Kita nggak tahu dia kemana. Mungkin dia kecewa, mungkin dia berlarut dalam kesedihan. Tapi yang jelas di situ, ketika orang-orang percaya, para murid sedang berkumpul, Thomas tidak ada di situ. Dia meninggalkan persekutuan. Dia pergi nggak tahu kemana. Dia tidak dijelaskan di situ, saudara. Tapi intinya dia meninggalkan persekutuan para murid yang ada. Saudara, kalau kita ingin mengalami perubahan hidup yang sebenarnya, hal pertama yang saudara harus miliki adalah mau bersekutu, saudara. Jangan pernah saudara absen. Jangan pernah saudara bolos ibadah. Hari-hari ini saudara, orang-orang Kristen mengaku Kristen, apapun yang terjadi katanya akan setia dengan Tuhan. Saudara, kalau disuruh ibadah di rumah online, harus ibadah di rumah. Jangan malah jadikan kesempatan tidak ibadah. Ini yang terjadi, saudara. Kevakuman sedang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah orang-orang Kristen. Ibadah di rumah tapi tidak ibadah di rumah. Suruh baca Alkitab di rumah, tidak baca Alkitab di rumah, apalagi datang untuk ke gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah saudara absen, saudara bolos, meninggalkan persekutuan, karena persekutuan itu mengandung janji yang luar biasa. Saudara akan mendapatkan berkat di sana. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan, saudara. Jangan pernah engkau bolos. Saya tidak tahu ketika saudara hidup ini sudah berapa kali saudara bolos dari persekutuan dengan Tuhan. Kalau kehadiranmu bisa dihitung jari, berarti bolosnya lebih banyak. Tapi kalau saudara tidak ingat, saya kapan ya 1 tahun ini tidak ke gereja, berarti memang saudara tidak pernah absen dalam persekutuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Thomas ketika Yesus hadir tengah-tengah para murid, apa yang terjadi? Dia bolos, dia absen dari persekutuan, dia tidak ada dalam ibadah. Padahal saudara, ibadah itu punya janji yang luar biasa buat setiap kita. Ada keuntungan luar biasa buat setiap kita. Hati yang gelisah, hati yang berbeban berat akan dikuatkan oleh Tuhan ketika kita bersekutu bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Itu sebabnya saudara, momen-momen seperti ini, di tengah-tengah situasi yang sulit, di mana kita semua dihimbau ibadah di rumah masing-masing. Dan kita tempat ini ada yang ibadah di rumah, ada yang ibadah di gereja. Semuanya sama-sama rumah. Bedanya hanya rumah kita
Rumah ini adalah rumah, orang kenal rumah Tuhan. Semuanya sama, saudara. Kalau saudara perhatikan, justru Yesus hadir ketika para murid kumpul. Itu di mana, saudara? Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus hadir dan para murid sedang berkumpulnya di gereja. Tidak, justru dikatakan di situ di mana? Di rumah. Jadi mau di rumah ibadah kah, mau di rumahmu masing-masing, dimanapun sudah berada, yang namanya persekutuan dengan Tuhan itu wajib, saudara. Itu keharusan dari setiap kita. Engkau yang beribadah di rumah, engkau beribadah dengan kesungguhan hati. Jangan pernah engkau meninggalkan ibadah. Karena apa? Janjinya sama, Tuhan hadir, saudara. Mau di gereja, mau di rumah, Tuhan hadir. Tuhan memberkati. Dan ini yang luar biasa, ya. Jadi persekutuan orang percaya tidak terbatas kepada jumlah, kepada tempat. 2-3 orang kumpul, nama Tuhan disebut, membaca Alkitab, memuji Tuhan, percayalah bahwa Tuhan hadir di situ. Ada berkat di situ, ada kekuatan di situ, ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah saudara absen dari persekutuan. Jangan pernah saudara bolos dari persekutuan. Saudaraku dikasih Tuhan, akibatnya apa, saudara? Ketika orang bolos dari persekutuan, seperti halnya Thomas. Ketika murid-murid yang lain menceritakan kepada Thomas ayat 25, kami telah melihat Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Thomas? Thomas percaya? Tidak. Thomas tidak percaya. Thomas ragu-ragu. Dia tidak yakin sepenuhnya apa yang diceritakan oleh murid-murid yang lain. Saudaraku, banyak orang hari-hari ini tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Mereka berkata bahwa Yesus bukan bangkit, tapi digantikan oleh orang lain. Yesus bukan mati di atas kayu salib, apalagi bangkit. Yang mati itu murid yang lain. Bahkan ada yang berkata, oh itu Yesus tidak betul-betul mati, dia hanya pingsan. Saudara, itu semua omong kosong. Amin. Yesus benar-benar mati. Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati, saudara. Dan dia menjanjikan akan datang kembali untuk setiap kita yang percaya kepada dia. Itu sebabnya seperti pujian berkata, karena Yesus bangkit maka ada hari esok. Ada masa depan buat setiap kita. Apapun keadaanmu hari ini, seburuk apapun masa lalumu, tapi Yesus katakan masa depanmu cerah. Masa depanmu luar biasa di hadapan Tuhan. Keadaanmu mungkin hari ini sulit. Keadaanmu mungkin hari ini pas-pasan, tapi Yesus katakan engkau punya masa depan yang indah bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Persekutuan tidak harus di gereja, bisa di rumah. Karena kalau saudara baca lebih lagi dalam ayat 24 dan seterusnya, justru mereka berkumpul itu di rumah saudara. Jadi rumah saudara itu bisa antara dua, bisa mendatangkan kutuk atau bisa mendatangkan berkat. Kalau rumah saudara dipenuhi dengan konflik, dengan pertengkaran, dengan konflik rumah tangga, bahkan diperlebar. Orang kadang hari-hari ini saudara aneh. Kalau ada konflik dalam rumah tangga itu biasanya malah secara langsung. Saudara pernah lihat itu? Bukan lewat HP, bukan lewat Facebook, tapi secara langsungnya kemana, saudara? Bikin status. Saya lagi masalah ini. Suami saya begini, istri saya begini. Saudara, diungkap di muka umum. Konflik rumah tangga yang dibuka untuk umum itu menunjukkan bahwa keluarga itu tidak mampu menyelesaikan masalah. Itu adalah menunjukkan bahwa kau sedang hidup dalam keadaan yang tidak terpuji. Ada cara yang lebih baik, saudara. Selesaikan di rumah. Cari orang yang saudara percaya untuk menolong masalah rumah tanggamu, bukan diungkap di mana-mana. Saudaraku dikasih Tuhan, keluargamu itu adalah berkat. Rumahmu itu adalah bisa menjadi berkat bagi saudara kalau didasari dengan persekutuan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari saudara kita belajar hari ini. Jangan pernah engkau meninggalkan persekutuan dengan Tuhan.
Jangan pernah engkau absen, engkau membolos dari persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah engkau meninggalkan sekali-kali ibadah di hadapan Tuhan. Ibadah itu sangat penting. Orang yang sering meninggalkan ibadah tidak sama-sama dengan orang-orang percaya lainnya, biasanya imannya nggak bertumbuh. Dikasih tahu sulit untuk mendengar. Imannya hanya standar begitu saja, saudara. Ambil bagian dalam hal-hal yang lebih untuk pekerjaan Tuhan tidak bisa. Saudara, dalam ibadah, kalau saudara ingin mengalami perubahan, coba lihat dalam ayat 25, dikatakan begini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Saudara, dalam ibadah kita, kalau ingin mengalami satu perubahan yang sungguh-sungguh dalam hidup kita ketika kita beribadah, harus melihat Tuhan. Bagaimana caranya, Pak? Hari ini kan kita tidak bisa melihat Tuhan. Benar, saudara. Kita tidak bisa melihat Tuhan secara fisik hari ini, saudara. Tapi kita bisa melihat firman-Nya. Kita bisa melihat janji-janjinya. Kita bisa melihat bagaimana kehadirannya itu nyata atas hidup kita, saudara. Saudaraku, kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan bisa melihat kita. Amin. Tuhan melihat kita hari ini. Siapa-siapa yang tekun mencari Dia, dalam keadaan sukar, dalam keadaan apapun, tapi tetap mau mencari Dia. Saudaraku, Tuhan senang pribadi-pribadi yang setia. Apapun keadaannya, dia rela bayar harga untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita belajar mempercayai bahwa Yesus itu sudah mati, tapi Dia juga sudah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak percaya, akhirnya apa? Dia buta terhadap kehadiran Tuhan. Orang yang tidak percaya itu dia buta, dia sama sekali tidak bisa lihat bahwa Tuhan itu hadir dalam hidupnya. Tuhan itu peduli dalam hidupnya. Tuhan itu sanggup menolong hidupnya. Saudara, satu kali ada seorang yang bernama Pak Tahir. Dia hidup pas-pasan, saudara, dan untuk makan saja sulit. Jadi yang dia punya hanyalah seekor kambing. Kemudian dia berniat untuk mencukupi kebutuhan keluargaku di masa-masa sulit seperti ini. Aku mau bawa kambing ini ke pasar dan saya mau jual. Saudara, karena tidak ada transportasi untuk bisa bawa kambingnya, kemudian dia putuskan untuk menuntun kambingnya melewati hampir 3 kampung, saudara. Jadi cukup jauh. Dia pergi bawa kambingnya, kemudian ketika dia sampai di sebuah kampung satu, ada seorang berdiri dan dia bilang begini, Pak mau kemana? Kok bawa anjing? Dia marah, kok gila Kak? Ini bukan anjing, ini saya punya kambing, saya mau jual. Kemudian dia jalan. Kemudian dia tiba di kampung satu lagi. Kemudian ada orang berdiri, dia bilang, Pak Tahir, Pak mau pergi kemana? Kok bawa anjing? Dia marah, kok gila Pak? Ini bukan anjing, ini adalah kambing. Kemudian dia jalan lagi, mau dekat pasar, saudara. Orang yang ketiga bilang yang sama, Pak Tahir mau kemana? Kenapa pagi-pagi begini bawa anjing? Dia marah bukan main. Dan kemudian dia bilang begini, orang pertama, kedua, ketiga, mereka semua ini buta. Saya bawa kambing, kenapa mereka bilang bawa anjing? Dia marah, saudara. Kemudian dia pikir, jangan-jangan ini memang anjing juga, bukan kambing. Akhirnya saudara dia lepaskan kambingnya, padahal itu adalah memang kambing, bukan anjing. Tapi gara-gara orang berbicara kepada dia, Pak, kenapa engkau bawa anjing? Dia pikir itu kan betul-betul anjing, padahal dia tahu itu adalah kambing. Akhirnya dia marah, jangan-jangan betul ya ini anjing. Tidak, padahal itu betul-betul adalah kambing. Akhirnya dia lepaskan, dia tidak jadi jual. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Pak Tahir rugi, saudara. Gara-gara siapa? Gara-gara omongan orang-orang yang
bisa dipertanggungjawabkan. Saudara, berapa banyak hari-hari ini saudara, orang-orang Kristen melepaskan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya karena dengar omongan orang yang tidak terima. Tidak percaya bahwa Yesus bangkit, tidak percaya bahwa ikut Yesus itu ada damai, ada sukacita. Dia nggak percaya, akhirnya apa saudara? Tinggalkan imannya. Tapi hari ini saya percaya saudara, kita tidak seperti Pak Tahir yang melepaskan hal yang paling berharga dalam hidup kita. Siapa yang paling berharga dalam hidup kita? Yesus. Jangan pernah kau lepaskan dia. Ketika kau bersekutu dengan dia, percayalah dia hadir. Ketika dalam keadaanmu yang susah, dia memperhatikan keadaanmu. Dia tidak pernah meninggalkan satu detik pun. Apapun yang terjadi denganmu hari-hari ini, dengar, Yesus tahu keadaan. Yesus peduli keadaanmu saudara. Ketika kau susah dia tahu. Ketika kau kekurangan dia tahu. Ketika kau dalam persoalan rumah tangga, pekerjaan, apapun itu, Yesus tahu saudara.